kita coba untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kita tinggal klik daftar, lalu kita memasukkan beberapa data yang dibutuhkan seperti nama, lalu email, serta passwordnya. Saya coba masukkan password 121234, dan kita tinggal klik selesai. Nanti akan loading dan akan memunculkan notifikasi, ya selamat, akun Anda sudah terdaftar, tolong aktifasi akun Anda terlebih dahulu. Untuk aktivasi akun ini kita tinggal masuk ke Gmail yang tadi kita daftarkan. Nah, di sini kita akan mendapatkan pesan dari Kios Anyar Tani berisikan verifikasi akun. Di sini kita tinggal klik activate. Nah, di sini ketika klik activate nanti akan menuju ke halaman Anyar Tani dan nanti mendapatkan notifikasi lagi dengan nama email yang tadi sudah didaftarkan, misal noval@903@gmail.com, berhasil aktivasi, silahkan login. Kita tinggal login sesuai dengan yang tadi kita daftarkan, lalu kita masukkan passwordnya. Dan ya, ini berhasil masuk. Untuk user ini kita bisa melakukan beberapa hal, dimana yang paling utama itu kita bisa melakukan pembelian produk. Misal kita coba saja membeli salah satu produk, semisal kita membeli tali rafia ini. Untuk membelinya kita tinggal memasukkan jumlah produk yang ingin kita beli, lalu kita tinggal memasukkannya ke keranjang. Setelah itu di keranjang ini akan bertambah sesuai produk yang kita beli. Kita coba beli lagi salah satu produk. Untuk di menu keranjang ini nanti akan menampilkan produk-produk yang ingin kita beli, dan di sini ya menampilkan foto, nama serta harganya, totalnya, dan kita tinggal klik beli. Setelah itu kita bisa mengatur tujuan atau alamat pengiriman produk tersebut. Misal kita memasukkan nama penerima, lalu nomor teleponnya, jenis dari alamat tersebut, provinsi, lalu kota, dan alamat lengkapnya. Kita tinggal klik simpan, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini di alamat pengiriman sudah berganti, sudah sesuai yang tadi diisikan. Dan di sini ada produk-produk yang kita beli tadi, dan di sini kita bisa memilih kurir dan durasi pengirimannya. Misal kita memilih pos, lalu durasi pengirimannya misal ekspres ini 1 hari dengan biaya 12.000. Nah, di sini nanti subtotalnya akan bertambah sesuai dengan pembelian kita, dan untuk pembayarannya kita bisa pilih ini transfer BRI. Dan di subtotal ini ada total harga, lalu produk apa yang dibeli, beratnya, lalu total ongkos kirimnya, potongan harganya. Kita tinggal klik bayar. Nah, di sini setelah kita membayarnya,
berhasil memasangnya, nanti akan muncul notifikasi selamat pesanan Anda sedang diproses, dan kita bisa klik lihat pesanan. Dan di sini tadi pembelian kita yang paling bawah ini, di sini ada timer sisa dari batas pembayaran. Di invoice di menu ini terdapat ID invoice atau nomor urut atau ID pembelian, lalu nama pemesannya, alamatnya, lalu tanggal pemesannya, serta batas pembayarannya. Lalu di sini ada status pembayaran juga. Untuk melihat detail dari produk yang kita beli, kita bisa klik detail ini. Nah, di sini nanti ada list produk-produk yang kita beli. Setelah itu kita tinggal klik bayar. Di bayar ini kita harus mengirimkan uang terlebih dahulu ke kios Anyartani dengan nomor rekening yang sudah tertera di sini. Kita mengirimkannya sesuai pengeluaran yang tadi di pesanan. Dan setelah berhasil mengirimkan, kita tinggal memasukkan bukti dari pengiriman tersebut yang berisikan foto struk atau transfer, bukti transfernya misal ini, lalu nama pengirimnya siapa, misal nama saya, lalu nomor rekening dari pengirim atau nomor rekening kita, dan kita tinggal klik kirim. Nah, setelah itu di sini statusnya berganti jadi sudah dibayar. Dan ketika kita klik lihat pesanan ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini, status dari pembelian kita atau pengiriman, status pengiriman atau pembelian. Dan nanti ketika memang sudah diterima pesanannya, nanti ini akan terchecklist sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembelian atau transaksi, di user ini juga bisa melakukan edit profile atau melengkapi profile. Kita tinggal klik profile, nanti kita bisa memilih foto dari profile kita. Misal saya ingin menggantinya, lalu kita bisa melengkapi yang belum diisikan seperti jenis kelamin ini kita bisa isikan, lalu tanggal lahir, kita bisa melengkapinya, lalu nomor telepon. Dan setelah itu jika sudah sesuai kita tinggal klik simpan. Nah, di sini foto profilnya sudah berganti, dan coba kita lihat ke dalamnya apakah benar sudah terganti. Dan ya, di sini sudah terganti atau sudah lengkap. Dan ketika ingin selain itu kita bisa melakukan ganti password. Semisal kita ingin mengganti password, kita bisa memasukkan password lamanya 23434 dari 12123434 ini, itu coba kita ganti 54321. Kita klik simpan, ya password berhasil diubah. Jadi untuk menguji apakah password itu sudah benar-benar sudah berhasil diubah atau belum, kita coba logout. Setelah itu kita masukkan email lalu passwordnya. Kita coba menggunakan password yang lama 3434.
Ya di sini sudah tidak bisa dipakai karena sudah digantikan. Coba kita menggunakan password yang baru 54321, kita masuk. Ya di sini sudah berhasil masuk. Berarti password memang benar-benar sudah berhasil diganti. Dan jika kita lupa tentang passwordnya, kita bisa klik lupa password ini, lalu kita memasukkan email yang tadi kita daftarkan, atau kita lupa passwordnya, lalu kita tinggal klik reset password. Setelah kita klik reset password emailnya, dan ya di sini ada pesan masuk untuk reset password. Kita tinggal klik reset password tersebut. Nah, di sini kita bisa mengganti passwordnya, misal kembali ke password defaultnya saja 1212 konfirmasi 1212 sudah bisa masuk dengan password yang sudah kita masukkan 1212 berhasil masuk. Berarti reset password berhasil. Itu jika kita lupa akan password yang kita masukkan. Dan selain itu, di sini juga kita bisa melihat kategori dari produk-produk yang ada di kios Anyar Tani, seperti perlengkapan, nutrisi, bibit, dan pestisida. Di sini dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Misal kategori perlengkapan, di sini akan memunculkan yang produk berupa perlengkapan. Dan untuk nutrisi, di sini menampilkan produk-produk nutrisi. Selanjutnya ada bibit, juga berisikan tentang produk dari bibit-bibit tanaman. Lalu yang terakhir ada pestisida. Selain kategori, kita juga bisa melihat promo yang ada di kios Anyar Tani. Di sini berisikan tentang produk-produk yang sedang ada potongan harga, seperti ini. Pupuk CPN ini sedang diskon 15%, dan alat penyemprot tanaman 10%, pupuk Merauke MKP 10%. Nah, di sini berisikan tentang produk-produk yang sedang potongan harga. Selanjutnya ada produk paling banyak dibeli. Di sini menampilkan 4 produk yang paling banyak atau paling sering dibeli. Misal ini ada bibit benih bibit bunga celosia yang sudah terjual 10 biji dan 10 produk maksud saya. Lalu ada yang kedua pupuk CPN yang sudah terjual 5, dan bibit bunga matahari terjual 2, lalu kailan batang terjual 1. Dan di paling bawah ini ada produk-produk dari kios Anyar Tani. Hampir semua produk yang ada di kios Anyar Tani tampil di sini. Selain itu juga kita bisa ada beberapa menu. Di sini ada katalog, about, lalu bantuan. Untuk katalog sendiri berisikan tentang produk-produk, semua produk yang ada di kios Anyar Tani, dan berisikan tentang nama produknya, lalu ada deskripsi dari produk tersebut. Dan di menu about ini berisikan tentang
informasi dari Anyar Tani seperti nama pemiliknya, tahun berdirinya, nomor telepon, jadwal, lalu alamat. Di sini juga ada Facebook dan WhatsApp yang nantinya akan ke halaman kios Anyar Tani, dan di sini juga ada Google Maps-nya dari lokasi kios Anyar Tani. Dan selanjutnya ada menu bantuan. Di sini menu bantuan memberikan bantuan untuk beberapa hal, seperti untuk akun saya, misal ada masalah pada daftar atau cara untuk mendaftarnya. Di sini ada cara untuk mendaftar akun, dan di sini ada login, ada cara loginnya, lalu kendala untuk login. Selanjutnya ada ubah password. Jika ingin melakukan ubah password, di sini kita bisa melihat di sini dahulu jika bingung. Yang selanjutnya ada cara transfer, lalu ada kendala transfer, lalu ada pesanan, tentang pengiriman, pesanan yang ditolak karena apa, lalu di sini ada fitur chat juga. Ya, untuk hampir saya lupa, untuk yang terakhir ada fitur chat. Di sini untuk fitur chat kita bisa membuka fitur talk to terlebih dahulu untuk adminnya. Untuk fitur chat kami menggunakan pihak ketiga. Untuk fitur chat ya, kita bisa menanyakan di sini. Misal kita ingin tanya promo ini bagus, di sini untuk fitur chat ini bisa memudahkan kita jika ingin bertanya tentang seputar produk-produk yang ada di kios Anyar Tani. Nah, di sini nanti admin bisa membalasnya. Ya, seperti ini. Jadi user bisa berinteraksi secara langsung dengan adminnya, seperti itu. Selain itu juga user bisa memberikan ulasan dari produk yang sudah ia beli. Misal kita tadi sudah membeli carian dia, kita bisa masukkan ulasan terkait produk tersebut yang nanti akan muncul di sini. Untuk halaman admin, kita bisa masuk ke akun admin terlebih dahulu. Kita masukkan email dan passwordnya. Ya, di sini halaman utama admin ada home yang berisikan produk, lalu jumlah produknya, lalu ada invoice, dan di sidebarnya ada home, produk arsip, dan invoice. Untuk yang produk ini di sini untuk mengelola produk yang ada di kios Anyar Tani, dan untuk produk arsip ini untuk mengarsipkan produk-produk yang kiranya tidak dijual di yang tadinya sudah ada di kios Anyar Tani tapi sedang tidak dijual di kios tersebut.
selanjutnya ada invoice, dimana ini untuk data terkait dengan pembelian produk atau penjualan dari kios Anyar Tani. Yang pertama kita coba untuk mengelola produk terlebih dahulu. Kita coba menambahkan produk, semisal sekam bakar, masuknya ke perlengkapan. Kita memasukkan deskripsinya. Yang pertama kita memasukkan nama produknya, lalu kita masukkan diskon. Jika ada diskon kita bisa memilihnya, jika tidak ya kita klik yang 0 saja. Dan kategorinya kita bisa memilih. Di sini ada perlengkapan, nutrisi, bibit, dan pestisida. Dan sekam bakar ini masuknya ke perlengkapan. Dan di sini kita bisa memasukkan deskripsi dari produk tersebut. Lalu kita bisa memasukkan foto dari produk tersebut. Lalu kita bisa memasukkan harga, berat produknya, lalu stok yang ada di sana yang akan dijual. Dan itu sudah ditambahkan, lalu kita tinggal lihat apakah benar-benar sudah ditambahkan dan benar di sini sudah tersimpan. Ini untuk menambahkan produk. Jika ingin mengedit produknya, biasanya untuk edit produk ini digunakan ketika ingin melakukan pergantian harga atau bisa juga ketika ingin menambahkan produk atau mengurangi produk. Sebelumnya di sini kita bisa, jika ada perubahan semisal harga atau diskon, itu bisa kita memilih perubahan tersebut sesuai perubahan tersebut. Dan yang selanjutnya ada di ini kelola stok. Ini untuk mengelola stok. Jika ada stok tambahan dari produk tersebut, kita bisa memasukkannya di memilih tambahan produk, lalu masukkan stok saat ini, lalu memasukkan produk tambahan atau stok tambahan semisal 13. Nah, nanti di sini total stoknya ada 33. Oh ya, sebelumnya kita coba lihat terlebih dahulu apakah setelah menambahkan produk benar-benar sudah tampil di halaman user atau belum. Di sini kita bisa lihat apakah ada sekam bakar. Ya, di sini sudah tertambahkan produk sekam bakar. Berarti tadi produknya sudah dapat disimpan dan tampil di halaman user. Kita lanjutkan tadi yang mengeditnya, misal menambah tambahan produknya. Ini stok awalnya 20, kita tambahkan misal 13, ya nanti jadi 33. Ketika kita simpan, lihat sekam, ya di sini stoknya bertambah. Dan ketika ingin mengurangi stok produknya, misal untuk sekam bakar ini ya kemungkinan produknya berkurang. Untuk sekam bakar ini mungkin tidak bisa berkurang, tapi untuk contoh produk lain seperti expired atau sudah kemasannya sudah tidak baik, jadi kita bisa mengurangi produknya atau membuang produknya.
stok awalnya 33, semisal yang expired 3. Nah di sini nanti akan berkurang dan kita simpan nanti sini ya menjadi 30. Dan jika produk ini mungkin hari ini masih terjual, tapi untuk tahun depan misal sudah tidak laku dan toko tidak ingin menjualnya lagi, tidak ingin membeli stoknya lagi, kita bisa melakukan arsipkan produk, dimana untuk arsipkan produk ini nanti produknya tidak akan tampil di user lagi, jadi user sudah tidak bisa membeli produk tersebut karena di Kios Anyar Tani sudah tidak menyediakan produk tersebut. Dan kita tinggal klik ini, oke. Nah di sini nanti produk tersebut masuk ke produk yang diarsipkan atau produk yang sudah tidak dijual di Kios Anyar Tani. Dan kita cek apakah di halaman user masih ada atau tidak. Ya, di sini scam bakar sudah tidak tampil karena sudah termasuk ke produk yang diarsipkan atau sudah tidak dijual di Kios Anyar Tani. Selain itu, admin bisa melakukan konfirmasi dari pemesan. Jadi tadi kan kita sudah memesan produknya, salah satu produk sebelumnya di user. Misal di user sudah ada transaksi dengan invoice 248, nama pembelinya Noval, nama pemesannya Noval, alamatnya desa ini, lalu tanggal pesan, batas pembayarannya, lalu status pembayarannya sudah dibayar, dan kita bisa mengeceknya di bukti transfer apakah benar-benar sudah membayar atau belum. Kita bisa search di sini invoice-nya. Nah, di sini ada bukti transfernya dengan invoice, lalu namanya, nomor rekeningnya, dan bukti foto. Kita bisa melihat bukti fotonya. Nah, di sini jika memang sudah sesuai, kita bisa mengganti status dari yang belum dikonfirmasi menjadi sedang diproses. Kita bisa klik simpan. Ya, nanti di sini status pengirimannya sudah berganti menjadi sedang diproses, dan nanti di tampilan user juga yang memesan tadi, misal ini akun dari pemesan, kita melihat pesanannya. Nah, di sini sudah terchecklist, berarti ini sudah dikonfirmasi atau sedang diproses oleh admin. Nah, setelah itu kita bisa, untuk admin nanti bisa mengganti lagi sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Misal sudah dikirim, sudah packing dan dikirim, kita bisa menggantinya sedang dikirim. Nah, nanti di tampilan user juga akan berganti, dan sudah diterima juga nanti akan berganti. Dan untuk menu pilihan yang terakhir ini, ditolak, itu ketika bukti transfernya tidak sesuai dengan apa yang ada di data. Semisal pengiriman struk salah, itu bisa kita tolak, dan kita memasukkan keterangan kenapa pesanan tersebut tidak diterima. Misal struk yang Anda kirimkan palsu. Nanti jika ini sudah disimpan, nanti akan
di user akan muncul. Kita coba. Ya di sini ditolak dan alasannya kenapa. Tapi untuk pilihan tersebut itu adalah pilihan yang harusnya dilakukan di awal. Yang di sini. Jadi pilihan antara sedang diproses atau ditolak. Jadi ketika sudah diproses berarti yang ditolak ini tidak boleh dipilih. Seperti itu. Itu untuk admin. Selanjutnya kita ke pengelola. Kita memasukkan akunnya, emailnya, lalu password. Nah, untuk pengelola sendiri di sini tampilannya ada produk, jumlah produk, lalu usernya. Di sini untuk produknya sama persis dengan admin. Pengelola produk menambahkan produk, edit, lalu ada arsip. Di sini juga ada produk yang diarsipkan seperti pada user. Dan untuk admin untuk pengelola ini dapat menambahkan user, dan user ini adalah user admin atau karyawan. Di sini kita bisa mendaftarkan karyawan. Misal ada karyawan baru yang mendaftarkan sebagai admin, kita bisa memasukkannya, misal nama atau lalu emailnya. Setelah itu masukkan password. Ya, di sini kita tinggal aktivasi akunnya. Ya, di sini sudah ada pesan masuk dari Kios Anyar Tani dan kita tinggal klik activate untuk aktivasi akun dari karyawan tadi yang sudah didaftarkan. Nah, di sini sudah berhasil diaktifasi. Silakan login. Kita bisa masuk. Sebelumnya kita bisa masuk akunnya. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menambahkan user karyawan atau admin. Kita masuk ke pengelola lagi. Selain menambahkan user, pengelola juga bisa melakukan cetak laporan. Di sini laporan yang ada di dalam sini ada laporan stok produk, di mana stok produk ini berisikan nama produknya,